Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ongol Rembun pada kesempatan kali ini untuk part 2 ya. Kita perjalanan ke Purwokerto belum selesai. Insya Allah ada part 3 nya juga. Tapi di sela-sela perjalanan kita ngobrol santai seperti itu. Tapi sebelum itu kami tidak lupa untuk menyapa para penonton ya para subscriber sekalian, matur nuwun, matur suwun, thank you very much atas atensinya, waktunya yang berharga sehingga masih bisa menyampaikan video kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih, sekaligus mari kita berjuang dari keterpurukan, dari channel yang abal-abal dari channel yang lebih baik. Semoga perjuangan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik ke perjalanan ya. Kesempatan pagi ini kita beraksi kembali dengan masih di jalanan ya, untuk sampai ke Purwokerto. Ini sesi part yang kedua setelah kemarin kita mengulas perjalanan. Ini baru sampai ke kecamatan Kemeranjen di desa Alas Malang tepatnya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang AKK dan AKG ya. Untuk kesempatan kali ini ada informasi yang tidak kalah pentingnya ya, yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPTK P3K untuk tahun 2021. Baik, sementara jalanan kita masuk ke itu ya, ke tempatnya duren berkumpul. Ini jalanan sudah mulai menanjak ya, memang harus ditancap itunya ya, biar lebih halus ke depan. Ini jalannya cukup menanjak ya. Baik, untuk informasi yang kami dapatkan itu terdapat di kemarin ya, di webinar nasional terkait dengan rencana pemerintah terkait dengan pengangkatan ya, seleksi lah, jangan dulu kita bicara pengangkatan tapi seleksi guru ya. Ini untuk Kementerian Pendidikan sementara. Yang jadi pertanyaan mungkin dari awal pembicaraan yaitu mengapa seleksi guru P3K ini dibuka. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik ya, Kemendikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru di luar guru PNS yang saat ini tengah mengajar. Itu seperti itu pertama. Terus pembukaan seleksi untuk menjadi guru atau P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi perlu dijelaskan ya, untuk P3K adalah ya pegawai yang intinya derajatnya setingkat di bawah PNS lah. Cuman kalau P3K ini honornya itu UMR tapi tidak mendapatkan dana pensiun, seperti itu konon ceritanya, seperti itu. Jadi kayak pegawai kontrak ya seperti itulah di dunia pendidikan, seperti itu. Nah, ini sempat rame ya untuk beritanya. Jadi ceritanya kemarin terakhir juga Bapak Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf Amin, astagfirullah, itu juga mengiyakan seperti itu. Untuk 2021 Indonesia akan mengadakan seleksi atau pembukaan lowongan PNS seperti itu. Nah, ini untuk para honorer yang intinya mungkin sudah mengabdi lama di sekolah-sekolah negeri atau swasta, ini diberikan kesempatan untuk mengikuti
seleksi guru P3K yang dibuka di tahun 2021. Nah, pertanyaannya, nah ini yang penting juga. Siapa yang dapat mendaftar untuk seleksi, yang mengikuti seleksi siapa saja seperti itu. Nah, ini yang didaftarkan otomatis ya adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik, atau lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar, ya, lulusannya yang tidak mengajar untuk saat ini. Kan ada tuh yang mungkin karena lihatnya tidak begitu menjanjikan di dunia pendidikan, mereka mungkin ikut di bimbel atau seperti apa itulah. Nah, itu yang syarat untuk mendaftar menjadi P3K seperti itu. Jadi cukup lumayan ya. Jadi jangan dikira ini program yang apa ya, yang ambisius seperti, tapi memang ini program yang dinanti-nantikan oleh para guru-guru honorer, terutama di madrasah tentunya seperti itu, karena sudah ada beberapa, mungkin kalau tes CPNS rasio atau batas maksimal umur itu hanya 35 tahun ya, sementara ada yang overload sampai ya udah 50 40 itu, yang itu mau bagaimana, mungkin salah satu solusi yang terbaik seperti itu. Nah, terus apa yang membuat seleksi guru P3 kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Karena untuk 2019 kalau nggak salah di tempat kami juga ada yang ikut ya seperti itu, akan tapi kesannya itu seperti informasinya terbatas, jadi tidak setiap orang bisa ya, yang valid yang bisa ngikut itu tidak semua, yang semuanya bisa daftar. Nah, ini perbedaannya itu untuk tahun sebelumnya formasi P3K itu terbatas memang ya, jadi informasi terbatas karena formasinya terbatas. Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua guru yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Nah, untuk tahun 2021 itu seperti itu. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Itu. Terus selanjutnya untuk tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Bahkan 1 kali per tahun, keburu mati kayaknya. Terus untuk tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Subhanallah ya, sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2-3 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Itu perbedaannya. Terus untuk tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk mendaftar. Nah, itu tahun sebelumnya. Kalau sekarang Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar menyiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi intinya ada pembelajaran dulu lah untuk para guru yang ikut tes seperti itu. Kayak ya itulah program pemerintah ya, kita tidak bisa komen banyak seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadi untuk guru yang diseleksi nanti hasilnya itu akan dibebankan untuk penggajiannya di pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Terus untuk tahun 2021, pemerintah pusat memastikan tersedianya, kalau sekarang dijamin, besok ya maksudnya 2020 dijamin oleh pemerintah pusat bagi gaji semua peserta yang lulus P3K. Nah, selanjutnya untuk tahun sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Kalau dulu tahun sebelumnya, tapi kalau sekarang biaya penyelenggaraan ditanggung oleh
Kemendikbud. Wah, mantap ini. Itu ya yang jadi bahan informasi untuk sekarang. Jadi mungkin ya ini kabar angin atau kabar baik yang cukup menggembirakan ya bagi para guru honorer yang masih terkantung-kantung masa atau nasibnya ya, seperti itu ya. Yang ngomong-ngomong, kita sudah masuk kawasan yang kemarin pas waktu razia ya, kita dapat dapat razia di razia masker di sini. Kita masuki kawasan apa ya nama desanya, kita belum Banyumas lah, kita udah masuk ke Banyumas. Nanti kita masuk ke daerah tepian Sungai Serayu. Baik, untuk terkait dengan PPK itu ya, PPK itu memang jadi polemik ya, yang tidak berujung selama mungkin 10 tahun lah dari sekarang, dari kemarin itu tidak ada ujungnya, dalam artian solusi ya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah mungkin pada saat itu adalah mungkin kekurangan data atau mungkin kekurangan anggaran seperti, sehingga ini berdampak pada imbasnya ya. Banyak sekali kita temukan teman-teman juga yang sudah kadaluarsa ya, katakan pensiun ataupun yang bahkan sudah meninggal dengan status kepegawaian gurunya adalah kepegawaian ya guru honorer, guru lillahi ta'ala, yang tidak mengharapkan, tidak mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan. Padahal sisi lain sektor pendidikan adalah salah satu tonggak ya untuk menatap masa depan putra putri penerus bangsa ini. Andai kata pendidikan ya katakan guru tidak dipenuhi kesejahteraannya ya, insya Allah sampai kapanpun ya kualitas pendidikan tidak bisa ditingkatkan seperti itu. Ibarat kata guru itu sebagai pekerjanya ya, kalau memang dikatakan layak sudah kuliah dengan biaya yang mahal kan, tapi ketika terjun di dunia pendidikan, andai kata mungkin kalau sekolahnya sekolah yang ya katakan sekolah yang elit ya, dengan bayaran atau SPP uang bangunan yang mahal, insya Allah guru itu ya memang sejahtera dalam artian memiliki upah yang relatif cukup tinggi ya kan. Tapi ketika masuk ke jenjang pendidikan negeri ya, misalkan ke SMP negeri atau SD, nggak masuk ke SD negeri, dengan mungkin jumlah siswa yang sedikit ya, insya Allah kesejahteraan guru juga menjadi tanda tanya besar. Dan itu siapa yang bertanggung jawab selain daripada ya pemerintah itu sendiri, karena sebagai penyelenggara pendidikan di republik ini seperti itu. Jadi ini saya kira usul yang rencana yang baik lah. Kita lihat saja nanti ke depan, semoga para guru bisa hidup sejahtera, hidup layak, dan ya tidak berpikir lah. Kalau kemarin kasusnya kita masuk ke Surabaya ya, kalau di Surabaya memang standar guru honorer itu lebih tinggi dibanding dengan guru-guru mungkin di Kabupaten Banyumas, karena memang faktor anggaran belanja kota Surabaya lebih tinggi daripada Kabupaten Banyumas seperti itu. Akan tapi ini bukan jadi halangan ya sebagai di pemerintahan. Tentunya ada upaya-upaya lah untuk bisa lebih menggairahkan kinerja guru ya. Bagaimanapun juga ketika guru dituntut lebih profesional, akan tapi yang namanya profesional kan diimbangi dengan pemasukan yang sifatnya yang memuaskan atau yang mencukupi seperti itu. Tidak bisa orang dikatakan profesional ketika pendapatan atau pemasukannya itu ya ala kadarnya. Mungkin itu akan berbanding terbalik ketika ya kita berkaca 20 tahunan yang lalu lah, ibaratnya kalau guru tidak
begitu dihargai oleh pemerintah ataupun oleh kalangan masyarakat. Ya tutup saja fakultas keguruan atau fakultas pendidikan yang ada di kampus-kampus. Mungkin itu saja ya yang kita bisa sampaikan. Nanti ke depan kita sambung lagi untuk part 3. Insyaallah untuk part 3 kita lebih banyak untuk sharing dan sekaligus untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih berkualitas. Dari saya cukup sekian ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and subscribe bagi teman-teman yang baru dan bagi teman-teman yang menyaksikan sampai ke menit 15 ini ya. Ya semoga bisa bermanfaat lah informasinya seperti itu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.